Uang itu amatlah penting dan berguna bagi kehidupan manusia. Namun, uang itu bukan segala-galanya. Tetapi sekali lagi, segala-galanya pasti membutuhkan uang. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Bacaan pertama yang kita renungkan pada kesempatan ini yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, mau mengajak kita semua untuk lebih dalam merenungkan bahwa di dalam perjalanan misinya, Paulus selalu dibantu oleh sejumlah umat yang merelakan dirinya masuk di dalam karya pelayanan misioner dari Paulus. Kepada mereka, Paulus menitipkan salam persaudaraan dan sekaligus mendoakan mereka. Sahabat di dalam perjalanan misi, di dalam karya pastoral, itu sangat menguatkan. Karena itu semoga kita juga menjadi sahabat, saudara dan saudari, saling menguatkan, mendoakan di dalam karya misi Allah, supaya nama Tuhan makin dimuliakan dan kita juga boleh mengalami berkat di dalam seluruh karya pelayanan kita. Dan di dalam Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai dengan 15, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ingatlah supaya kalian mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima di dalam kemah abadi." Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, Yesus mengkritik dengan cukup tajam orang-orang Farisi yang menghambakan dirinya pada uang dan mamon yang tidak jujur di dalam kehidupan mereka. Kita kenal bahwa kata mamon itu berasal dari bahasa Aram, mamona, yang kalau secara umum ditafsirkan dengan kekayaan atau keuntungan. Tetapi di dalam pemakaiannya, mamon itu mengacu kepada harta atau uang. Dari bacaan Injil hari ini, kita mau bersama melihat, merenung bahwa uang itu amatlah penting dan berguna bagi kehidupan manusia. Namun, uang itu bukan segala-galanya. Tetapi sekali lagi, segala-galanya pasti membutuhkan uang. Karena itu, hendaknya kita mendapatkan dan menggunakan uang, harta yang ada itu dengan bijak, jujur, sehingga kita tidak terjebak menjadi hamba-hamba uang yang diperbudak oleh uang itu sendiri. Maka di dalam bacaan Injil hari ini juga Yesus mengatakan supaya kita setia di dalam perkara-perkara kecil. Kalau kita sudah setia di dalam perkara-perkara kecil, maka kita juga akan dipercayakan perkara-perkara besar. Dan kalau kita tidak jujur, tidak setia di dalam perkara-perkara kecil, otomatis kita juga tidak bisa setia pada perkara-perkara yang besar. Karena itu mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita belajar untuk hidup
hemat, kita bekerja secara halal untuk mendapatkan dan memperoleh harta, uang, ataupun apa saja yang kita raih dari karya-karya kita. Dan sekali lagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita belajar untuk selalu setia di dalam perkara-perkara kecil, karena di sanalah kita bisa dimuliakan lewat hal-hal yang sederhana. Tuhan memberkati kita sekalian.